Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haudi ini adalah telaganya Nabi. Haudi, telagaku kata Nabi. Masyiratun syahrin, sepanjang perjalanan sebulan. Jadi telaganya Nabi itu sepanjang perjalanan sebulan. Apa nama telaganya Nabi? Disebut Al-Kautsar. Ini terdapat di dalam Al-Quran. Inna a'toina kal kautsar. Begitu. Dulu saya dikasih sama guru saya nih, tapi saya juga belum pernah ngejalanin nih. Begitu. Kalau ada masalah apa-apa di jalan, kata guru saya, bacalah surah Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar. Dia cerita, ini cerita dia nih, wallahu alam. Saat dia sedang di bus dulu, ketika mudanya guru saya, ketika naik bus, tiba-tiba di bus itu ada rampok. Ada rampok yang ngambilin barang-barang di bus itu. Ini cerita guru saya, wallahu alam. Terus dia cerita, ketika rampok itu naik mobil, kemudian berteriak kepada penumpang untuk menyerahkan, guru saya ini baca surah Al-Kautsar. Tiba-tiba rampok itu ngelewatin guru saya. Jadi di antara penumpang yang lain, yang tidak diambil barangnya adalah guru saya. Begitu. Dia baca itu surah Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar. Itu salah satu fadilah daripada surah Al-Kautsar. Begitu. Tapi saya nggak akan bahas itunya. Saya akan bahas di sini. Haudi masyiratun syahrin. Telagaku kata Nabi, masyiratun syahrin. Luasnya sepanjang perjalanan 1 bulan. Begitu. Wa zawayahu, demikian pula lebarnya. Gitu. Sepanjang perjalanan 1 bulan. Sawaun, sama aja. Maksudnya sama aja itu sama dengan luasnya. Wa ma'uhu, dan airnya di telaganya Nabi, abyadu minal labani, seputih dari putihnya susu. Warihuhu atyabu minal miski, dan wanginya daripada telagaku atyabu, lebih wangi, minal miski, daripada minyak misik. Bayangin ya, telaganya Nabi luasnya sepanjang perjalanan sebulan. Lebarnya juga sama sepanjang perjalanan sebulan. Artinya itu telaga Nabi bentuknya kotak. Atau kalau panjang dan lebar berarti kan ngitungnya begitu. Tapi wallahu alam, apa kotak apa kagak nggak tahu dah. Cuma yang jelas panjangnya itu adalah sepanjang perjalanan sebulan. Adapun lebarnya sama seperti panjangnya, selebar seperjalanan 1 bulan. Warnanya putih. Putihnya itu seperti susu, minal laban, daripada susu. Warihu, dan wanginya telagaku, atyabu min rihil miski, lebih wangi daripada minyak misik. Wa kinzanuhu, dan gelas-gelas untuk meminum telagaku, kanuzumis samai, itu seperti bintang-bintang di langit. Man yasrabu minha, siapa orang yang meminum telagaku, artinya meminum air dari telagaku, fala yazma'u abadan,
dia nggak bakalan haus selama-lamanya. Saya pernah ngelihat ada ulama yang sakit, dirawat di rumah sakit, tapi hilang kesadaran, cuman duduk, tangannya lagi begini, seperti ngambil air wudhu. Ada ulama yang menjelaskan bahwa ini ulama hakikatnya, johirnya sedang di atas tempat tidur rumah sakit. Namun saat itu dia sedang mengambil wudhu di telaganya Nabi Muhammad SAW. Orang yang begitu, orang yang udah bisa ngerasakan minum di alam dunia telaganya Nabi, dia nggak bakal haus selama-lamanya. Allahu Akbar. Rawahu Shaykhan an Ibni Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hijamah ini maknanya bekam. Berbekam tanfa'u min kulli da'in, adalah bermanfaat untuk segala macam penyakit. Ala fahtajimu, maka berbekamlah kalian. Nah, ini berbekam. Berbekam tuh memang kedokteran sekarang, beberapa kedokteran modern mengakui pengobatan berbekam ini termasuk pengobatan yang ampuh. Karena ternyata diselidiki semua penyakit sumbernya dari aliran darah. Ketika aliran darah itu tidak normal, maka kemudian terjangkitlah berbagai macam penyakit, fungsinya dari darah. Maka kenapa ketika ada totok saraf, sebetulnya yang dipencet itu urat saraf, yang di tempat itu mengalirnya aliran darah. Fasdu, bagaimana kemudian membuang darah-darah kotor yang kemudian menyumbat aliran darah. Ternyata setan pun masuknya lewat darah. Nah, ini kajian luar biasa. Kenapa bisa demikian? Kalau sudah masuk ke dalam darah, terus sampai mendarah daging, apalagi itu setan, akhirnya tuh orang kelakuannya kayak itu. Maka berhijamahlah atau berbekamlah. Nah, cuma berbekam itu harus sama orang yang ahli. Bukan berbekam aja, beli alat main tusuk aja, akhirnya menang item doang itu ceplakannya. Begitu, harus paham. Terus bagian mana saja yang perlu dibekam, itu butuh keahlian. Tidak seluruh badan dibekam semua, yang penting berceplak banyak aja begitu. Kagak begitu caranya. Makanya kalau kita ngobrol dengan orang ahli bekam, enggak semuanya Pak Ustadz itu kemudian dibekam seluruh badan. Ada titik tertentu, ketika yang dirasakan apa, maka titik itulah yang kemudian dibekam. Enggak semua badan dibekam. Begitu. Nah, orang kita dulu kenalnya dengan istilah kerokan. Kerokan. Diteliti oleh orang Jepang, ternyata kerokan itu juga ada manfaatnya, walaupun ada negatifnya. Kenapa ada manfaatnya? Dia membuka pori-pori. Tapi kelemahannya, darahnya jadi berkumpul di situ, tidak mengeluarkan darah yang harusnya dikeluarkan. Nah, itu kelemahan kerokan. Bagusnya adalah dia membuka pori-pori, kemudian membuang angin atau gas yang tidak diperlukan pada tubuh. Tetapi darah yang kemudian masih menggumpal itu justru kemudian mengumpul di tempat kerokan itu. Nah, hijamah atau berbekam itu kemudian membuang. Pertama, hijamah itu tidak langsung disedot darahnya, tapi dikumpulkan darah itu seperti dikerok. Dikumpulkan dulu darah di tempat itu, nanti kemudian dikeset atau ditusuk sehingga kemudian terbuka pori-porinya, maka yang keluar bukan cuma angin tapi darah yang kentalnya yang menjadi penyumbat
aliran darahnya. Nah itu begitu. Ada beberapa ahli hijamah, ahli bekam yang bertanya kepada saya, titik-titik apa saja. Saya bilang, saya bukan bagian itu yang mengetahui bagaimana titik-titik bekam itu. Nah di kita jamaah ada tuh Bang Dendi yang sudah belajar, bahkan saat ini sedang kuliah di bagian akupuntur. Saya baru tahu ternyata ada kuliah sarjana yang jurusannya akupuntur. Ini jurusan kuliah yang jurusannya nyuntikin orang pakai jarum. Begitu. Dia kuliah itu, dia izin kepada saya. Begitu izin kepada saya, Pak Ustadz saya minta doa, datang kemari. Dia ngasih madu dan sebagainya. Terus kemudian minta izin untuk sekolah lagi di tingkat akupuntur. Luar biasa. Semangat dia terhadap pengobatan Islami. Begitu. Nah memang harus ada orang-orang yang belajar itu. Supaya kemudian bagaimana sabda-sabda Nabi, hadis-hadis Nabi terkait pengobatan Islami ini berjalan. Nah ini santri harus ada yang bisa nih. Satu saat nanti ketika ada sekolahnya lagi, di antara santri yang mau sekolah bekam, nanti kita sekolahkan. Memang waktunya 2 minggu. Begitu, 2 minggu untuk belajar sekolah bekam. Nanti kita sekolahkan. Begitu. Tapi ketika sudah jadi harus bisa bermanfaat. Begitu. Ada yang mau di sini mau sekolah bekam? Ada ya? Tapi jangan yang sekolah bekam yang takut sama darah. Yang lihat darah begitu buat apa? Nggak kepake. Begitu. Nanti kita sekolahkan untuk kemudian bisa menjadi satu saat ada acara maulid, acara Isra Mi'raj, kita biasa mengadakan bakti sosial. Nanti orang-orang itu akan diberdayakan. Begitu. Nah, itu. Insya Allah. Rawahu Ad-Dailami, riwayat oleh Imam Ad-Dailami. Satu lagi biar ganjil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaju pergi haji, wal ummaru dan umrah, wafdullah adalah tamu Allah. Atau disebutkan Daifullah, Daifur Rahman, tamunya Allah. Orang yang berangkat haji, orang yang berangkat umroh adalah tamunya Allah. Memang kalau kita dengar, dulu saya pernah dengar para guru-guru kita ngomong bahwa orang yang kejodohan berangkat umroh atau kejodohan berangkat haji, waktu di alam ruhnya dia tuh melihat ruh daripada Nabi Ibrahim. Itu. Orang tua saya yang perempuan sudah berangkat haji melalui jalur TKW. Yang laki-laki belum berangkat haji, belum berangkat umroh. Kenapa? Nah saya tanya begitu. Kenapa tidak semua orang bisa berangkat haji atau bisa berangkat umroh? Para guru-guru kita ngomong bahwa ada satu keterangan, orang-orang yang dipanggil jadi tamunya Allah tuh di alam ruh dulu, sebelum masuk ke alam rahim, alam arham atau alam dunia setelah itu. Mereka itu pernah bertemu dengan ruhnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat bertemu dengan di alam ruh itu bertemu dengan Nabi Ibrahim, maka itu ditakdirkan mereka itu menjadi tamunya Allah untuk berangkat melihat Ka'bah. Begitu. Memang luar biasa. Apalagi saat ini kita ini termasuk orang yang di Jakarta ya. Di Jakarta ini menunggunya aja waiting listnya untuk berangkat haji itu 20 tahun. Begitu. 20 tahun. Saya sendiri daftar tahun 2019 kemarin. Udah dapat nomor porsi. Itu berangkatnya 20 tahun. 2039. Tahu masih hidup, tahu kagak saya itu. Apalagi terjadi pandemi 2 tahun berturut-turut tidak lagi diberangkatkan haji. Otomatis akan turun tahunnya. Tetapi kata para ulama, kalau sudah bayar haji
dapat nomor porsi, berarti kewajiban dia lepas. Kalau ternyata meninggal sebelum berangkat haji. Kenapa? Dia sudah niat setor haji. Kayak gitu. Apalagi sekarang mau dimudahkan, luar biasa. Ada namanya dana talangan haji. Jadi dapat nomor porsi dulu baru nyicil. Sekarang ada yang begitu. Baru nyicil. Nah, memang orang-orang yang sudah pernah melihat, paling tidak sudah melihat Ka'bah, sudah melihat bagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam membangun kembali Ka'bah itu. Jadi mesti diingat, Ka'bah itu disebut Baitul Atiq. Saya ajarkan doa bagaimana supaya kita bisa berangkat haji atau umrah. Doa itu udah saya ajarkan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ramli ar-raqiq. Salatan tarzukuna biha min ahli taufik. Wa tuballiguna, ya Allah sampaikanlah kami bihal hudura ilal baitil atiq, di hadapan rumah yang paling tua. Baitul Atiq itu artinya rumah yang paling tua. Kenapa disebut rumah yang paling tua? Sebab Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah di surga, jatuhnya di Masjidil Haram, di Ka'bah itu. Cuman tidak dibangun oleh Nabi Adam, cuman ditaruh beberapa bongkah batu supaya menjadi petanda. Dulu disitulah Nabi Adam diturunkan, yang saat ini menjadi Ka'bah. Sementara Palestina atau Baitul Maqdis yang dulu menjadi kiblat pertama umat Islam sebelum menuju Masjidil Haram atau Ka'bah, dibangun pada masa Nabi Sulaiman. Jadi lebih tua mana yang dibangun oleh Nabi Sulaiman atau yang dibangun oleh Nabi Ibrahim? Sementara Nabi Sulaiman adalah cucu-cucu daripada Nabi Ibrahim. Sampai di sini paham? Nabi Adam kemudian dijatuhkan di sana, lantas kemudian Siti Hawa lantas kemudian dijatuhkan di Jeddah. Jadi ada riwayat nanti Nabi Adam dijatuhkan di India, nanti dipertemukan di Arafah, maka dibangun satu pondasi, satu bangunan sebagai pertanda di mana dulu Nabi Muhammad SAW dipertemukan. Nah, Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa atau Sayyidatuna Hawa diturunkan di Jeddah, maka namanya Jeddah. Jeddah itu dari bahasa Arab artinya nenek. Jaddatun itu nenek. Artinya Siti Hawa diturunkan di tempat itu yang dinamakan tempat itu menjadi Jeddah. Dari tempat turunnya nenek kita pertama kali dari surga. Bertemu Nabi Adam dengan Siti Hawa di mana? Di Jabal Rahmah. Itulah tempat pertemuan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa, namanya Jabal Rahmah, gunung di mana bertemunya dua orang yang saling merindukan kasih sayang. Dibangunlah petilasan yang saat itu menjadi petanda turunnya manusia di bumi untuk pertama kalinya, yaitu yang menjadi tempat namanya Baitul Atiq, yaitu yang sekarang disebut menjadi Ka'bah. Diperintahkan Allah setelah sekian lama, perintah itu datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun kembali bersama istrinya Hajar yang saat itu sedang hamil tua, kemudian melahirkan Nabi Ismail alaihi salam. Dibangun kembali Ka'bah bersama Nabi Ismail alaihissalam. Maka itu tempat ada namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu telapak kaki daripada Nabi Ibrahim. Maka ada lengkungan tuh, lengkungan itu adalah tempat Nabi Ibrahim naruh batu buat ngebangun Ka'bah yang kemudian diangkat oleh Nabi Ismail, maka namanya jadi Hijir Ismail. Hijir artinya batu, Ismail adalah Nabi Ismail. Bahkan saking tingginya Nabi Ismail nggak datang, nggak bisa, batu itu kemudian melayang sendiri. Wallahu alam cerita itu benar atau tidak. Begitu.
Nah, akhirnya kemudian jadilah tempat itu menjadi Ka'bah, menjadi kiblatnya umat muslim. Itu bukan tempat nyembah. Maka dulu ada orang yang ngomong ketika pergi haji, ngelihat Ka'bah, wah ini saya baru benar-benar sholat. Loh, emang kalau di Jakarta nggak benar-benar sholat? Sebab Ka'bah saya ada di depan saya udah. Berarti dia selama ini sholatnya ngadep Ka'bah, bukan ngadep Allah. Ka'bah itu cuma jadi tempat kiblat. Adapun yang punya Ka'bah itu adalah Tuhan. Makanya falyabudu rabb hadzal bait. Kami menyembah kepada yang punya rumah ini, bukan kepada falyabudu hadzal bait, bukan menyembah kepada rumah ini. Sampai di sini paham? Paham. Baik. Maka orang-orang yang pergi haji dan orang-orang yang umrah, wafdullah, menjadi tamunya Allah. Saya doakan kita semua termasuk bisa berangkat haji atau berangkat umrah, insya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi termasuk dalam orang-orang yang menjadi tamunya Allah. Yu'tihim, Allah memberikan masa'alu, apa-apa yang dipinta oleh orang yang berangkat haji dan oleh orang-orang yang berangkat umrah. Wa yastajibu lahum, dan Allah mengabulkan apa-apa yang bagi mereka mada'au, yang didoakan oleh mereka. Wa yukhlifu alaihim. Nah, ini yang paling penting nih. Jangan punya pikiran kalau berangkat haji, berangkat umroh ngabisin duit. Awas. Kenapa? Sebab ini sabda Rasul, wa yukhlifu alaihi ma anfaqu ad-dirhama alfa alfin. Bayangin, orang yang berangkat haji, orang yang berangkat umroh, apa yang dia belanjain untuk umroh, untuk haji bakal diganti. Apa gantinya? Alfa alfin, 1 juta kali lipat. Kalau dia berangkat umroh 25 juta, daftar haji 25 juta, berapa 1 juta kali lipatnya? Artinya saking banyaknya Allah menggantikan apa yang dikeluarkannya. Nah, jangan takut miskin. Daripada buat umroh mah mendingan buat ini, bisa kebeli ini. Umroh mah cuma 10 hari doang. Lah mendingan gua beli emas sampai bertahun-tahun. Ini nih, dia kagak tahu nih hadis ini ada nih. Kalau dia tahu ini hadis ada, waduh, dia berangkat terus. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.